Kabupaten Labuhan Batu. Saya Randa Ritonga, SDN 02 Bilahulu. Saya Leni Herlina, SMP Negeri 1 Bilahulu. Saya Hendra Gunawan Sombing dari SMA Negeri 2 Bilahulu. Saya Umi Kalsum Lubis, SMA Negeri 1 Bilahulu. CGP Angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Ramla. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Begini ya Pak ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Dan coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan beri penilaian sesuai dengan alur penilaian Tirta. Apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa coachingnya juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, pertanyaan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, saya akan bertanya kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Bapak? Iya Bu, kompetensi yang pertama sekali yang akan saya kembangkan adalah presence, yaitu mendengarkan secara aktif dengan sadar diri, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik ya Bapak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, pembicaraan komunikasi dengan coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak pada proses coaching kali ini? Indikator saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coaching dan menemukan langkah-langkah dari permasalahan coaching itu nanti. Oke, demikian dulu ya Pak ya praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachnya. Ya, terima kasih Bu. Bu Leni silakan. Selamat siang Pak Hendra. Siang Bu. Senang bertemu dengan Pak Hendra hari ini. Iya, saya juga senang bertemu dengan Ibu hari ini. Apa kabar Pak? Kabar saya baik-baik saja, alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Pak. Syukurlah, akhir-akhir ini saya melihat Ibu kurang agak sedikit gelisah gitu. Apa kira-kira jadi masalah Ibu? Iya nih Pak. Begini Pak Hendra, saya mau sedikit sharing sama Bapak tentang permasalahan saya. Pembelajaran di kelas saya itu saya butuh di coaching sebentar Pak. Dapatkah Bapak meluangkan waktu untuk permasalahan saya? Oke, siap Bu. Saya punya waktu luang untuk Ibu dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencerahan untuk Ibu. Ya Pak. Saya menemukan beberapa murid saya itu tidak peduli dengan pembelajaran bahasa Inggris kan Pak. Setelah itu tidak hanya itu saja, mereka juga tidak mau mengerjakan PR-nya Pak. Jadi saya sudah mencoba dengan pembelajaran di kelas yang menarik Pak, tapi mereka juga tidak mau belajar dengan baik, kemudian tidak juga mengerjakan PR-nya. Jadi itulah kendala yang saya hadapi Pak di sekolah, sehingga prestasi mereka di sekolah menurun Pak. Oh ya, jadi apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya mau Pak, pembicaraan kita hari ini mempunyai solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke, tadi Ibu menjelaskan, kalau saya nggak salah, menceritakan
bahwa murid ibu tidak peduli terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang ibu berikan, bahkan sampai tidak mau menyelesaikan PR-nya. Sehingga prestasi murid ibu akhir-akhir ini agak sedikit menurun, padahal ibu sudah melakukannya atau menasihatinya dengan melakukan pembelajarannya dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, menurut ibu, kendala apa saja yang membuat beberapa murid ibu itu tidak peduli? Iya Pak, menurut yang pembelajaran bahasa Inggris di kelas dan tidak mau mengerjakan PR-nya di sekolah, di rumah, itu penyebabnya adalah pengaruh lingkungan tempat mereka tinggal Pak. Di mana tempat mereka tinggal Pak mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian orang tua mereka Pak yang tidak peduli dengan pembelajaran anak-anak, sehingga anak-anak bebas. Kemudian Pak, sekarang pengaruh HP Pak, anak-anak suka main games tanpa tahu waktu Pak, dan tidak ada yang mempedulikannya. Seperti itulah kendalanya Pak. Oke. Kira-kira dari percakapan tadi, pada saat ibu melaksanakan proses pembelajaran mereka tidak tertarik, mereka itu tertarik atau tidak? Kemudian untuk membuat mereka tertarik dalam pembelajaran, hal apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan murid itu? Ya, kalau saya perhatikan Pak, menarik Pak. Tapi mungkin proses pembelajaran yang saya berikan itu Pak masih proses pembelajaran teacher center kali ya Pak ya. Saya masih terbiasa dengan pembelajaran teacher center, sehingga anak-anak tidak tertarik dan tidak mau mengerjakan PR-nya Pak. Kemudian Pak, untuk masalah kendala saya yang saya hadapi ini, saya akan membuat solusinya Pak dengan mengubah pembelajaran saya dari teacher center dengan student center kali ya Pak ya. Kemudian setelah itu saya juga akan membuat model pembelajaran saya dengan model audiovisual kali ya Pak, supaya anak-anak tertarik dan mau mengerjakan PR-nya di rumah. Seperti itu kira-kira ya Pak. Oke. Jadi adakah metode lain yang dapat ibu lakukan agar anak-anak lebih tertarik dalam melaksanakan proses pembelajaran atau mengerjakan PR? Itu tadi Pak, saya akan mencoba mengubah pembelajaran saya buat tadi dari teacher center Pak menjadi student center. Kemudian saya akan memberikan pembelajaran dengan menggunakan audiovisual Pak. Oke. Melalui sistem student center dengan menggunakan metode audiovisual yang ibu sampaikan tadi, mereka akan tertarik untuk belajar bahasa Inggris dengan ibu ya. Iya Pak. Dan dengan metode mendengarkan audiovisual tadi, apa yang mungkin akan ibu lakukan lagi? Oh iya Pak, mudah-mudahan ya Pak, saya rencananya mau melaksanakan membuat persiapan dulu dengan membuat RPP. Kemudian RPP yang saya buat itu akan saya sesuaikan dengan pembelajaran student center kan Pak. Setelah itu nanti saya akan membuat materi yang sesuai dengan pembelajaran student center dan dengan PowerPoint Pak, kira-kira seperti itu rencana saya, serta dengan menggunakan video pembelajaran supaya anak-anak tertarik untuk belajar bahasa Inggris, kemudian mau mengerjakan tugasnya Pak atau PR-nya di rumah. Seperti itu Pak. Iya, rencana ibu itu bagus sekali, luar biasa menurut saya. Iya Pak. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya akan ibu lakukan setelah kita diskusi ini nanti? Ya, rencana saya Pak, saya akan mengimplementasikannya di kelas Pak. Good job. Lalu kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu ibu dalam proses yang akan ibu lakukan nanti? Ya Pak, saya rencananya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru-guru serta murid. Kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah beserta Bapak seperti saat ini berdiskusi bersama Pak. Oh ya.
Nah, terima kasih Ibu sudah mau melibatkan saya dalam setiap masalah Ibu, dan saya juga berharap nanti ada feedbacknya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi nanti. Sukses buat Ibu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Kapan waktu pelaksanaannya nanti Bu? Oh ya Pak, rencana saya kalau bisa secepatnya saya akan kerjakan Pak. Mungkin mudah-mudahan minggu depan Pak saya akan rencanakan. Setelah persiapan RPP saya akan siapkan dulu, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan Pak. Oke Bu, bagus. Baik, saya mau terakhir kali bertanya sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Wah, saya senang sekali Pak. Saya sudah merasa agak lebih tenang dan terima kasih ya Pak. Sepertinya saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh iya Bu, sebenarnya permasalahan Ibu itu tadi sudah langsung Ibu yang mengeluarkan dan menyampaikannya, dan saya rasa itu baik. Inilah hasil dari coaching kita. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas waktu yang Bapak berikan buat saya pada hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Baik Bapak Endra, tadi saya sudah mengamati antara coaching Bapak dengan coachingnya. Jadi Bapak Endra, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, di coaching ini kita sudah melakukan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menjadi coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Bu. Menurut saya sebagai observer, Bapak pada proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, dan Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching yang berjalan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaannya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memahami prinsip coaching, kemudian sehingga kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak ya. Sukses buat Bapak ya. Iya Bu, terima kasih Bu.